Apa hukum kredit emas? Sementara MUI memperbolehkan kredit emas diumumkan oleh ketua MUI, namun kami dengar dari beberapa ulama Ahlus Sunnah bahwa kredit emas itu haram. Zahab bi zahab, fiddah bi fiddah. Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, gandum yang sudah lepas kulit dengan lepas kulit, syair bi syair yang sebelum lepas kulit, malh, garam dengan garam, maka dia riba, kecuali yadan biadin, kecuali langsung cash. Adapun dengan tenggat waktu maka riba. Emas harus cash. Makanya ketika ditanya ke ulama Saudi Arabia, bagaimana dengan jual beli rupiah ke dolar, rupiah ke rial? Kalau langsung cash maka dia tidak riba, uang dengan uang. Emas zaman Nabi itu mata uang. Tak ada uang kertas. Uang kertas itu ada setelah Presiden Amerika menetapkan membuat duit kertas sebanyak emas yang ada di negeri itu. Duit kertas itu sebagai wakil emas. Maka ada zakat duit. Mana ada zakat duit? Zaman Nabi tak ada duit. Zakat emas, senilai emas. Di zaman ini. Assalamualaikum Pak Ustadz Abdul Somad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah menabung emas di pegadaian itu riba? Sedangkan emas dan perak adalah nilainya tetap stabil setiap tahun dari tetapkannya dirham emas sebagai mata uang dibandingkan uang sekarang. Tidak ada uang kertas zaman Nabi SAW. Dinar mata uang emas, dirham mata uang perak. Oleh sebab itu maka menabung, kita sehari-hari menggunakan uang kertas, tapi kalau mau menabung jangka panjang itu kita pakai emas. Belikan ke emas, karena nanti masanya anak mau sekolah atau ada yang sakit, uang yang kita simpan 10 juta tahun 2009 dengan 2019 itu nilainya turun, jatuh, inflasi dan segala macam. Oleh sebab itu maka menyimpan dengan emas baik. Tapi masalah gadai, ini ceritanya lain lagi. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman kalau mengambil manfaat maka dia terhitung dengan riba. Jadi ada dua masalah. Masalah menabung emas bagus, masalah menggadaikan, gadai menggadai bagus, tapi ketika mengambil manfaat dari gadai itu maka riba. La ta'kulu riba ad'afa mudha'afah. Janganlah kamu memakan riba yang berlipat-lipat. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang yang makan riba maka dia nanti bangkit dari kubur seperti orang yang kerasukan setan. Nauzubillah. Bersihkan makan hidup kita daripada riba. Buya, kami mau tanya, kalau kami membeli emas dengan cara kredit, harga tetap mengikuti harga emas. Cara bayarnya yaitu kami membayar uang muka, lalu sisanya dibayar kredit, dan setelah lunas baru kami dapat membawa pulang emas itu. Bagaimana hukumnya, Buya? Emas adalah salah satu, emas dengan emas, emas dengan uang itu di saat ditukar dalam transaksi jual beli, maka harus diserah terimakan barang-barang antara alat bayarnya dan emas yang dibelinya. Harus diserahkan. Kalau tidak diserahkan bareng-bareng maka itu akan masuk riba. Masuk riba. Ribanya ribayat namanya. Ada riba itu, ada riba, ribayat. Jadi karena tidak diserah terimakan secara langsung. Maka kredit emas adalah tidak diperkenankan dan hukumnya adalah haram, masuk wilayah riba. Dan sekaligus perlu kami jelaskan, tidak semua riba itu adalah harus merugikan. Ini tidak ada yang dirugikan. Jual emas dengan ngambil emasnya dulu lalu bayarnya nanti, tidak ada yang dirugikan, akan tapi melanggar Allah, karena itulah yang disebut sebagai riba. Maka hindari. Cuman yang ditanyakan tadi bisa saja dirubah menjadi tidak riba. Kredit itu begini, saya ambil emasnya baru saya cicil barangnya, itu kredit yang tidak diperkenankan. Tapi kalau saya pengen beli emas, cuman uang saya belum cukup, Anda bayari saja dulu, dalam arti kayak menabung. Saya titipkan uang kepada penjual emas. Jadi kalau sudah full, baru nanti terjadi transaksi, duit kau ambil, emas aku ambil. Nanti transaksinya, biar tidak masuk wilayah riba.
Jadi riba itu ada seperti itu, ada riba yad, riba fadl, riba nasi'ah, ada riba gharat, ada 4 macam riba. Selama ini yang kita sebut selama ini adalah riba qard, utang piutang yang ada tambahannya riba qard. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap peminjaman yang di situ ada manfaat yang sudah masuk dalam transaksi, manfaat yang dijanjikan kepada sang pemberi uang, pemberi utang, maka itu adalah riba. Baru nanti ada riba fadl. Emas dengan emas ada perbedaan timbangan. Emas dengan emas atau emas dengan uang, akan tapi transaksinya adalah uangnya diserahkan terlambat atau sebaliknya. Kemudian waktu ada transaksi harus kontan, halan, aku beli emas sekarang dan aku jual sekarang, harus kontan. Begitulah aturan. Makanya kami juga menghimbau kepada bank syariah itu nggak perlulah memaksakan kredit emas, nggak mendesak. Memang kalau nggak kredit emas mati orang. Malah saya dapat surat, semoga Allah memberikan kesadaran pengampunan, malah saya dapat surat selebaran bahwasanya kredit emas adalah boleh. Lah Anda ini bank syariah saya dukung, tapi yang begitu-begitu jangan dilanggar dong. Ini bank syariah, saya dukung bank syariah. Tapi kalau ada yang begitu, padahal dalam muqaddimahnya, tulisan yang diberikan pada muqaddimahnya adalah memang ulama mengatakan nggak boleh begini, cuman karena ajib, aneh betul. Anda sendiri sadar kalau itu nggak benar. Saya serukan bank syariah di mana-mana. Terserah bank syariah mana saja, asalkan label syariah harus kita angkat. Cuman kadang-kadang ada keras kepala seperti itu. Malah saya dapat selebaran itu. Mungkin bahasa lain Buya yang tobat begitu. Nah, gitu. Anda ini dia ada mendesak. Apa yang mendesak dengan kredit emas? Mati memang Anda kalau tidak kredit emas. Baik ya. Tolong ya Ibu, pengelola bank syariah, ada beberapa hal yang seperti ini, hindari, nggak mendesak, tidak mendesak. Baik, selesai. Jadi kalau tadi bisa saja dirubah tidak menjadi kredit, akan tapi Anda menabung dulu, Anda membayari dulu, menabung dulu, transaksinya nanti. Jadi Anda titipkan kepada tukang emas, baru sudah selesai, baru transaksinya nanti, Anda terbebas dari riba. Ibu siapa, dari mana? Dengan hamba Allah dari Bogor. Baik, silakan Ibu bertanya langsung kepada Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini di luar tema. Waktu itu Buya membahas tentang jual beli. Nah di sini saya ragu. Biasanya saya suka kredit emas di pegadaian, uang dulu gitu. Kalau udah lunas baru uang ada emasnya gitu. Kredit emas. Ya kredit emas. Baik. Terus. Ya terus, silakan. Terus itu kadang saya ragu gitu, apa ini bisa diteruskan apa enggak, sedangkan sekarang kita harus invest di emas gitu aja Buya. Minta doanya ke Buya bahwa saya selalu menjalankan apa yang diceritakan sama Buya gitu ya, aja Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, terima kasih. Sudah hampir disepakati oleh para ulama bahwasanya yang namanya emas sama perak sama uang itu sama-sama dihukumi dengan naqd, termasuk amwal ar-ribawiyah yang mengandung unsur riba di dalam bertransaksi. Harus ada aturan-aturan khusus, di antaranya jual beli emas harus kontan dan diserah terimakan langsung, namanya hulul ya. Kemudian yadan biyadin. Adapun masalah nilai berbeda-beda, dengan dolar beda, dengan rupiah beda, sebab uang dianggap seperti naqd. Kalau nanti ada khilaf masalah ini, kita membahas masalah ini. Kita juga menulis pembahasan masalah itu dengan panjang lebar. Cuman kesimpulannya adalah sama, naqd dan ada riba di dalamnya. Jadi begini, kredit emas, biarpun katanya ada bank syariah yang mengenankan, itu memperkenankan, maka kami sampaikan, kalau memang Anda sebagai bank syariah ingin didukung, hal-hal semacam ini nggak ada perlunya Anda hadirkan, wahai bank syariah. Saya mendukung sekali dengan adanya bank syariah agar orang terhindar dari riba. Tapi jangan mengadakan kredit emas. Tidak mendesak orang mengkredit emas. Memang mau mati nggak punya emas. Tidak perlu membuat kredit emas. Nggak harus ada kredit emas. Kalau ada orang yang pengen beli emas, caranya ya tabung saja di bank syariah Anda. Kalau sudah memenuhi syarat, dipanggil saja, ibu mau beli emas, ya langsung panggil, transaksi beli emas baru, uangnya sudah ada, emasnya ada. Tapi kalau kredit emas uangnya sul, tidak diperkenankan, masuk umur ribawiyah, karena tidak ada yad dan biyadin dan tidak ada khulul di situ, maka masuk riba yad sama riba nasi'ah.
Dan riba itu tidak harus ada yang dirugikan. Dalam fikih itu riba tidak harus ada yang dirugikan. Maka ibu yang solehah, Anda sebisa mungkin Anda beresin, Anda selesaikan, Anda bayar, Anda selesaikan, dan Anda putus, jangan diulang lagi setelah itu, dan minta ampun kepada Allah agar uang Anda berkah, emas Anda juga berkah. Seperti itu. Ini yang kami ketahui, dan semoga kita semuanya bisa dijauhkan dari yang riba. Enggak mendesak. Semoga Anda kalau beli emas gak pakai kredit lagi, amin. Banyak duit, ngapain kredit ya? Nggak punya duit, kredit langsung kontan. Saya punya duit banyak, mau belikan gelang istri saya 6 on. Itu nggak pakai kredit-kreditan, jangan biasa kredit, apalagi kreditnya emas yang seperti itu ya. Semoga Allah menjauhkan kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di luar materi mungkin, apa hukumnya cicil emas di bank? Apa hukumnya nyicil emas di bank? Jadi selama tidak ada gharar di sana, maka di dalam hukum jual beli dengan bentuk angsuran, begitu kan? Maksudnya nyicil emas itu begitu. Ya nyicil emas nih maksudnya gini. Apakah kemudian ini emas nih biar gampang harganya 2 juta, ya kan? 2 juta. Karena kita belum ada duit 2 juta, maka kemudian kita bayar kan, umpamanya 100.000, besok 100.000, ketika udah dapat 2 juta baru dikasih emasnya. Apa begitu? Begitu. Kalau begitu enggak jadi masalah. Kalau memang seperti itu adanya, begitu. Enggak apa-apa. Kalau barang ini kenapa belum dikasih? Karena Anda belum lunas. Begitu. Karena catatannya enggak ada. Ini prosedurnya cuma dibalik doang. Kalau motor dikasih dulu walaupun belum lunas, begitu. Kalau ini duit dulu, nanti kalau udah lunas dikasih. Selama tidak ada gharar di sana, karena akad transaksi pada hari itu, begitu. Karena belinya angsuran, sepakati harga yang ada, hanya pemberian kepada dia yang belum, maka tidak mengapa. Kalau memang seperti itu adanya, begitu. Yang penting harganya sepakat, jangan sampai harganya tidak. Umpamanya harga hari ini berapa? Biar gampang aja, 1 juta umpamanya. Ya 1 juta inilah yang menjadi patokan. Jangan sampai besok menjadi 2 juta, lalu kemudian berubah jadi 2 juta, atau menjadi 500 menjadi 500. Kesepakatan yang ada, hanya bedanya ditaruh di pihak ketiga karena belum lunas, ada kekhawatiran nanti dia kagak bayar. Begitu tuh. Maka kemudian ditahanlah barang yang dia beli. Ya nggak jadi masalah. Hal-hal yang kayak begitu. Banyak juga orang beli rumah, udah beli belum bisa ditempatin karena yang ngontraknya atau yang jualnya belum dapat rumah, minta izin 4 bulan, kan sama aja, belum dikasihin walaupun udah lunas, begitu kan sama aja seperti itu. Selama tidak ada gharar di sana, maka boleh saja. Tapi bila terjadi gharar di sana, ada gambling di sana, maka di situ tidak boleh. Begitu. Wallah a'lam. Artinya kan dengan jangka waktu ya Ustaz ya. Kalau di bank itu biasanya harganya bisa melebihi dari harga sekarang. Bagaimana? Kan tadi saya tanya, apakah kemudian ini sepakat nih 2 juta? Ya misalkan gini, kalau yang pernah artinya saya ketahui gitu ya Ustaz ya. Misalkan harga per gram sekarang 1 juta, diambil 10 gram dengan jangka waktu 10 bulan. Itu harusnya kan kalau 10 gram dari 1 kan berarti 10 juta ya. Tapi begitu dengan jangka waktu 10 bulan, harganya bisa melebihi itu. Enggak, artinya ada enggak gitu klausul kayak macam, mohon maaf, kredit motor. Kalau cash sekian, karena dia diangsur sekian, istilahnya ada enggak klausul umpamanya, dia harga 1 juta, lalu kemudian 10 gram, jadi kan 10 juta. Dari 10 juta itu dia bayar sekian tahun. Karena sekian tahun, maka kemudian maka dengan sekian tahun dia harus mangsur tiap bulannya sekian, tiap bulan depan sekian, bulan depan sekian, bulan depan sekian. Apakah kayak begitu ataukah enggak jelas? Bulan ini biar gampang 100.000, bulan besok 110.000, bulan besok 117.000, bulan besok 150.000, bulan besok 117, atau begitu atau bagaimana? Ada kejelasan, jadi ada setiap bulannya pasti, cuma harganya kan harusnya kalau kita itu jadi 10 juta, tapi karena dicicil 10 bulan
Jadi sebulannya misalnya 1.100.000 gitu sampai 10 bulan. Kan berarti ada kelebihan dengan 100.000-nya gitu. Jadi bukan ada kelebihan, berarti harganya kalau 1.100.000 berarti harganya 1.100.000. Harganya bukan kelebihan. Ini biar gampang. Saya mau sampaikan aja motor aja, ada motor. Motor ini kalau cash 30 juta, ya kan? Kalau kredit 50 juta, biar gampang aja dah. Umpamanya 50 juta, ada selisih berapa? 20 juta. Ini bukan ada selisih. Ini transaksinya berbeda. Transaksinya saya beli motor seharga 50 juta dengan dibayar per bulan sekian selama 5 tahun. Bukan saya beli motor 30 juta dengan gua lebihin 20 juta. Nggak ada transaksi kayak begitu. Transaksinya saya beli motor 50 juta dengan saya angsur selama 5 tahun umpamanya. Setiap bulannya sekian. Hah? Begitu nggak? Iya, nggak apa-apa, namanya jual beli. Nggak ada penambahan, nggak ada penambahan. Justru ini win-win solusi. Bagi dia, kita nggak punya langsung 30 juta, bisalah bayar dengan seperak-seperak. Begitu. Kenapa dia harganya di markup, artinya dinaikin? Lah karena dia nggak buru-buru diputar duitnya, maka harganya dinaikin. Nggak apa-apa, bukan dilebihin. Ini bunganya, bukan. Tertera itu di dalam kreditnya. Harganya sekian. Cicilan pertama, uang muka sebagai cicilan pertama. Maka ada 11 bulan, enggak 12 bulan. Maka ada 17 bulan, itu mananya setahun setengah. Dan seterusnya. Apakah emas yang tadi ditanya kayak begitu? Hah? Ah iya, kalau di situ kan nggak apa-apa. Maka kita bilang ada gharar tidak. Kalau begitu kan nggak ada gharar, harganya udah ditetepin. Mohon maaf, nih cash biar gampang. Cash emas itu 1 juta, karena dia nyicil maka dijual sama bank 1,5 juta biar gampang. Maka dalam jangka sekian bulan, kan begitu. Bener nggak? Kalau memang kasusnya kayak begitu nggak apa-apa, jelas, boleh saja begitu, sama aja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Kiai, satu ketika Imam Al-Ghazali pernah bertanya sama murid-muridnya, apa hal yang paling berat di muka bumi ini? Lalu Imam Ghazali menjawab, memegang amanah. Mohon kiranya dijelaskan Kiai, kiat-kiat biar kita bisa menjaga amanah yang dikasih sama Allah Subhanahu wa taala, karena banyak amanah yang dititipkan sama kita, kadang kita menyelewengkannya. Dan musababnya manusia masuk neraka nanti kan banyak karena tidak bisa menjaga amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Itu aja Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menjaga amanah ini? Maka saudara, jawabannya ada 2. Ada jawaban pendek, ada jawaban panjang. Kira-kira mau yang pendek apa yang panjang? Pendek tapi jelas. Baik. Kalau bagaimana cara kita mengelola amanah ini supaya tidak masuk neraka? 1, jangan tinggalin Sabtu pagi di Ittihad. Itu aja yang pendeknya. Betul nggak Guru? Iya, ngaji terus ini bakal dibedah di dalamnya semuanya yang ditanya tadi. Begitu. Kalau pendek, makan pendek dan jelas. Begitu dah. Begitu. Ini semuanya bakal dijelasin ini ke depan ini. Ini baru Indrayan. Tahu Indrayan nggak Indrayan? Iya begitu. Begitu. Itu kurang lebih begitu tuh. Allahu a'lam bishawab. Nanti ada di depan. Panjang lebar aman. Baik.